Pak Takur aku hamil. Hei, siapa yang su buat lah sampai kau hamil? Halus banget. Pak Takur aku hamil. Hei, siapa yang su membabi buta ini sampai hamil anak orang? Oh, I like money. Bang, Emang, air tuh bisa transfer air. oh, air bisa TF. Nah, makanya dia langsung hamil tuh. Oh, begitu. Kirim lewat angin, angin. Oh, itu angin. Pasti angin jahat itu. Langsung masuk. Masuk ya. Tidak tahu masuk lewat apa, lewat udara mungkin. Langsung tahu dulu. Pak Takur nikahi aku dong. Hai, ada mau minta nikah nih. Bujang ada banyak ini ya. Ini juga bujang nih. Lu salah apa? Kesini ya ke Padang. Aduh, bisa juga ke Padang. Aduh, tapi pasti ke Padang tidak pulang lagi ya. Tanggung jawab. Aduh, jangan ya. Pak Takur nikah yo. Aduh. Telepon susah lah soalnya. Mana? Pakai suka Bukan, salah. tuh. Bukan. Ini apa Pak Tetek? Sonde. Usia berapa Pak Takur? Sudah kepala 5 ya. Sekian tuh kebiasaan tuh makan tuh nyicing. Kembali. Weh, Bukan itu, jangan. kebiasaan tuh ketawa makan tuh ketawa. Iya. Hmm. Pak Takur Dia kalau baca orang WA bikin aku dong. aku WA dia apa? puas Pak nanti. Takur mau cari istri kedua tidak mau kalau ada yang bisa. Ada yang masuk bisa langsung. Pergi Pak bawa dia Takur baca Nesa. WA aku dong. Hei, Bawa dia tiba-tiba Nesa. sudah ada WA. Polisi live yang tidak ditanyain kasus Vina. Jangan tanya kasus Vina ya. Tapi mau sampai di mana juga pasti ketemu. Takut. Pak Takur celana dalam ketinggalan di mana ini? Di rumah siapa ini? Pak Takur jadikan aku yang keberapa saja. Pak Takur salam buat yang baju hitam. Oh boleh. Salam buat baju hitam boleh. Nyong ganteng. Tapi nanti kirim moke, kirim Shopee 2 botol itu. Dia tidur memang nyenyak. Baju hitam, iya. Pak Takur, aku istri online-mu. Hei. Pak Takur buat aku. Ay, banyak sekali ini. Ini kalau saya bilang Pak Takur banyak, berarti saya turun dulu ya. Bahaya ini. Ini pulang tidak lama saya tidur di luar. Oh, Oh, kau tambah kau. Anak kurang ajar, bukannya dukung saya. Hai, ini anak dalam 5 bulan ini. Dalam perut sudah 5 bulan. Siapa pun darah daging yang susimpan di situ. Hai, saya kirim sopir dari Labuan Bajo yang baju hitam. Oh boleh. Pak Takur, anakmu ini tidak ditengok-tengok. Hai, dari mana lagi? Bahaya sekali dong. Orang. Hah? Tidak bisa tahan ya ini. Pak Takur, saya kirim Sophia. Ya kirim kasih ini. Cukup ini saya. Ini ke kasat botol dia sudah tidur enak, nyenyak dia. Siang baru dia bangun. Yang baju hitam sebelah kak. Iya ini baju hitam. Love you Pak Takur. Iya ganteng yang pakai topi. Iya. Ini buser lantas. Pak Takur hanya milik Ibu Ani. Aduh, Pak Takur pilih sebelah. Ini yang sebelahnya. Ini.
Ingat, Pak Takur ingat seragam ketinggalan di rumah aku. Hai, di mana lagi ini? Terlalu berlebihan. Kirim di polsek mana? Tuh. Walaupun seragam tinggal di dekat rumah tuh. Saya cari kau sampai ke gang. Apa Ini yang kalau bilang seragam lupa suami nih. pun seragam ada pas tinggal di dekat rumah. Saya cari kau 5 hari ini. Matahari ada mendidih nih. Kalau tidak ada betul-betul, tak kasih masuk ke dalam sel. Hai. Pak Takur tukaran WA boleh, nomor WA boleh. Kapan ke rumah lagi? Hei, Geri belum ada ya. Hari Sabtu Geri libur dia. Mereka Sabtu libur, 5 hari kerja. Pak Takur yang baju hitam, etalase berapa? Hei, etalase apa ini? Pikir dia lemari kan? Mama cemburu, cepat tensi. Habis sudah. Wajarlah Padahal cemburu, sampai itu nggak suamiku datang. loh. Aduh, datang. Kalau suamimu, wajar aku tidak cemburu. Lagi istirahat apa bisa live? Ya, etalase 2 bang. Hui. Pak Takur buka biro jodoh saja. Tidak bisa ya. Mama ini jodohin aku dong yang sama jomblo. Boleh. Love sama polisi. Iya. Saya turun dulu ya. Turun dulu. Kenapa Pak Takur turun? Memang tidak bisa lama. Kalau dia sudah tahu saya garuk kepala, mimik muka saya sudah tidak bisa, berarti dia sudah harus turun. Ya. Saya punya durasi waktu yang tertentu yang saya harus bilang sama suami saya, dan dia harus tahu itu. Dan dia tidak pernah live sendiri di kantornya. Itu sudah saya wanti-wanti tidak boleh. Jadi dia kalau mau live itu live seperti tadi, komal-komal begitu. Tapi kalau sudah berlebihan tidak saya sarankan. Ya. Kak. Memang saya tidak menyarankan. Suami takut istri tidak juga. Bukan dikatakan suami takut istri. Tapi komitmen dalam pernikahan itu ada. Ya. Komitmen dalam pernikahan itu ada. Ya sayangku. Jadi seandainya karena dia bukan suamimu. Beda aku, beda kamu. Sini sayang. Beda aku, beda kamu. Beda pandangan orang, beda pandangan aku. Ya, seperti itu. Kamu kan pergi ke kantor bekerja, bukan untuk pergi live. Kamu kan pergi ke kantor sana bekerja, bukan kamu seharian live. Ngapain? Masuk, nih ma. Berkelahi lagi anakku loh. Kenapa kamu Kadek? Nana tunggu kau. Kena rotan anak ini. Tunggu kau ya. Tunggu kalian, ha? Berebut as. Dia. Apa ya? Kasih aja. Dia kasih nyala nanti. Kasih aja. Aduh, Tuhan Allah. Beda sama Nikita Willy marah anaknya.
bisa pilih. Kami di timur sini tidak bisa. Ya. Adenesa nangis, Karlin sayang. Ya. Karlin kok begitu sih Karlin, kamu mama marah betul ya? Kamu kenapa kamu? Hah? Buat apa? Kenapa kamu? Dia mau buka barang-barang, nah apa nah? Kenapa sih? Apa? Besok tahu. Kakak ngalah. Besok, Kakak masuk. Dia mau buka Kakak barang-barang. ngalah aja. Ngalah aja. Kenapa, Dek? Tenang, tarik napas. Adek. Tenang kau, tenang. Apa yang diperebutkan? Hah? Kau pikir saya Sultan Andara Indonesia? Apa? Rebut apa ini? Hah? Hai, ini asrama pemerintah punya ya? Suara Mama Ani sudah naik 1 oktav ya? Si nomor 2 ini kalau dia lagi marah ya kapal itu dunia ini mau pecah kurasa. Karin itu kan pendiam, satu kalinya marah kurasa dunia ini runtuh. Ya. Tidur sama mamanya kalau lagi marah. Saya sih marahnya nggak terlalu. Kurasa nomor 2 ini diam satu kali langsung bah. Karlin bertengkar dengan Fla gara-gara remote AC. Ini Fla mau 16, Karlin mau 22. Bela satu dibilang mama bela dia saya, mama bela dia Peluk yang satu bilang mama karena dia kecil mama selalu apa dia Satu. Pi buang diri sudah di sana sudah. Susu banting diri kau. Ibu Ani sudah tidak punya privasi lagi. Semua kehidupannya kehidupannya ditonton seluruh Indonesia. Tidak semua hal, Kak. Ya, Kak Putri Sion. Ya. Kadang-kadang kita tidak usah munafik menjadi busuk. Kita menutup semuanya. Ya sayangku, privasi apa yang harus kita umbar? Tidak mungkin saya sementara berbuat yang tidak baik saya umbar di media sosial. Tidak mungkin. Hal privasi itu hal apa dulu? Ya kakak, hal apa dulu? Ya, hal apa dulu? Ya, kamu hanya melihat yang di live ini, yang ditonton ini, privasi apa dulu kak? Ya, hal privasi itu, ya hal privasi apa dulu yang kakak sebut ini hal privasi apa dulu? Ya, jadi kamu yang berkomentar itu kamu harus sinkronkan otakmu dengan mulutmu. Kamu ketik, ya. Ya, seperti itu. Ya, sayangku. Seperti itu. Ya, namamu Putri Sion. Namamu bagus Putri Sion.
Ya, hatimu Yudas. Ya. Nama Putri Sion, hati Yudas. Ya, sayangku, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita, ya ini kenyataan mama-mama Timor. Memarahi anak, responnya kepada anak, itu realita yang ada di sini. Ya, itu realita. Aku tidak mungkin karena aku live jadi aku berubah menjadi Nikita Willy. Aku Nikita Willy, ya Nikita Willy sana. Hah? Ya sayangku? Seperti itu. Ya, tidak ada lagi yang diprivasi. Tidak semua orang tahu Anisoka, ya. Tidak semua orang tahu isi hatiku. Tidak semua orang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Ya, seperti itu. Aku ya, Mama Ani dulu kenapa tidak pernah PK sama Niki lagi, Ma? Aku tidak bisa memaksakan kehendak Ibu Nikita untuk PK denganku. Ya, kalau seandainya Ibu Nikita berkenan, silahkan. Tapi kalau Ibu Nikita tidak berkenan, saya juga tidak bisa memaksa. Karena kita itu harus tahu diri. Ya. Jangan kita itu merasa kita tuh sangat dipentingkan. Ya. Jangan kita itu menjadi orang yang merasa kita ini yang paling dipentingkan. Jangan. Ya sayangku. Kalau umpamanya Ibu Nikita mau, silahkan. Tidak mau juga tidak menjadi masalah. Saya harus menjadi orang yang tahu diri. Ya sayang, saya tuh bukan tipe orang yang kayak, apa dia punya nama? Ya sayangku, kata orang Timur harus tahu malu Ya kalau tuh tidak usah. Katong di sini biar hidup susah, katong sudah pernah minta-minta di orang. Tik-tak. Belum kak. Saya juga kalau umpamanya Ibu Nikita bilang, halo Bu Ani, bisa nggak ke Jakarta bulan ini? Belum bisa Bu Niki. Belum bisa. Sampai bulan depan pun belum bisa Bu Niki. Anak saya harus saya urus. Perpisahan sekolah, daftar masuk, kakaknya ujian, Nesa ujian, ya harus saya pikirkan juga. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita tuh jangan terlalu mau semuanya. Seperti itu. Kalau orang bilang, jalan saja, kesempatan itu tidak datang 2 kali.
Saya juga akan menjawab, kesempatan mengurus anak saya tidak akan datang 2 kali. Seperti itu. Begitu Kak. Ya. Kalau momennya Karlin tamat SD itu kan cuma 1 kali seumur hidup dia. Itu momen penting dalam dia hidup. Bagaimana saya harus mengurus dia, mengantarkan dia ke jenjang yang lebih tinggi. Aduh mama, TikTok itu enak banget ya. Jadi kita harus saya dengan dia bapak harus ada di samping dia. Jangan kita itu kehilangan momen bersama anak hanya gara-gara kita punya egois. Ya, hanya keegoisan kita membiarkan anak-anak kita melangkah sendiri, tidak bisa. Itu bukan prinsip dalam keluarga kami, itu tidak. Ya. Ya, iya sayangku. Betul Kak, harus punya prioritas, betul sekali. Betul kakakku. Tiap anakku pendaftaran sekolah aku sempatkan cuti. Iya sayang. Harus kak, saya tidak bisa kak, mereka ujian saya temani mereka mau pergi ke sekolah saya temani, mau menari, mau momen apapun akan saya temani. Nisa mau lomba apa saya temani, kalau saya bisa saya temani. Dan saya harus bisa kak kalau saya ada waktu, kecuali waktu itu saya jualan, itu waktu sekolah mereka. Tapi di saat-saat mereka memerlukan saya dengan papanya, saya dengan papanya harus ada itu. Saya tidak mau kehilangan momen bersama anak saya, karena momen bersama anak itu tidak akan pernah terulang kembali. Kalau orang bilang kenapa membuang sia-sia waktu untuk diajak ke sini, ke sana, ke sini, bukan. Ya, Bunda Rifa mengajak saya ke Turki pun saya tolak. Saya mementingkan keluarga saya, itu jauh lebih penting daripada apapun. Anak saya adalah masa depan dan hidup saya untuk saat ini. Buat apakah saya capek-capek cari uang? Itu buat anak saya, buat sekolah anak saya. Buat apakah saya harus banting tulang? Buat apa? Kalau hanya saya dengan papanya, sudah cukup gaji papanya, saya rasa. Tapi kita punya tanggung jawab pada Tuhan, pada anak. Itu adalah anak kita. Itu adalah anak kita. Seperti itu. Kita hanya bukan bertanggung jawab pada anak saja, tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang memberikan kita itu. Ya. Ibu Ani gimana nanti anaknya kalau besar kuliah kos jauh dari orang tua? Ya kita kasihkan kos yang bagus. Kita kasihkan kos yang istilahnya kita bekali dia dengan iman, kita bekali dia dengan takut Tuhan. Ya, kita bekali dia dengan takut Tuhan. Kalau bisa ya sekolah yang ada asrama seperti itu. Anak saya 3 kak. Betul Mama Ani, tapi setelah dewasa kadang lupa. Itu realita. Itu harus kenyataan yang kita harus terima kak. Begitu, karena mereka juga punya kehidupan nanti seperti kita juga sudah punya kehidupan seperti itu. Tapi orang tua mengantarkan kita sampai kita dewasa, itu juga harus kita lakukan kepada anak kita seperti itu. Jadi kalau kakak takut nanti suatu saat nanti anak kakak tidak mengurus kakak, berarti kakak takut dengan bayangan. Tidak bisa kakakku, tidak bisa
Tidak bisa kakak, tidak bisa. Itu realita yang harus kita hadapi kemudian hari. Ya. Banyak anak durhaka yang lupa orang tua berjuang buat anaknya. Itu terserah mereka. Ya, kita harus berdoa, anak kita jangan. Seperti itu. Kadang orang tua itu, ya, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan di masa tua kita. Supaya apa? Supaya kita juga jangan menyulitkan anak-anak kita. Seperti itu. Karena mempunyai anak itu jangan dibilang kita menjadi beban mereka. Ya sayangku. Akhirnya saya udah kerja, tapi kalau udah pulang kelamaan saya khawatir. Memang itu naluri seorang ibu. Itu naluri seorang ibu. Ya, itu adalah naluri seorang ibu, Kak. Fla saja kalau pergi menari saya sudah tanyakan jam berapa. Dan Fla puji Tuhan sampai dengan saat ini ketiga anak saya tidak pernah kami lepas untuk tidak antar jemput. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan karena anak saya perempuan, saya bilang kepada mereka segala sesuatu itu perempuan itu harus pintar. Karena perempuan adalah seketika kamu nanti menjadi seorang istri, menjadi seorang mama, kamu adalah pokok inti dari keluarga. Kamu adalah pokok inti. Kenapa? Suami itu kepala, tapi yang menegakkan kepala itu adalah kamu. Supaya kaki dan tangan bisa bergerak, kamu harus menguatkan itu. Ya, kalau kamu tidak kuat, suami kamu itu tidak bisa menjadi kepala yang tegak. Seperti itu. Bagaimana cara kamu menjadi tiang yang bagus? Kamu harus pintar dan smart. Ya, kamu harus pintar dan smart. Bukan berarti berilmu yang bagus, bukan. Perempuan itu harus bisa memanage semua hal. Bu Ani khotbah tidak. Aku tidak khotbah. Kalau kakak mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Pengalaman hidup yang membuat saya menjadi banyak hal yang saya tahu. 10 tahun di Kota Kupang, 14 tahun di Kota Kupang membuat saya belajar betul-betul bahwa kesendirian, mental itu sendiri menghadapi hidup itu tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa, cuman suami, itu saya hadapi sendiri. Dan itu membuat saya kuat. Ya, dan saya tidak pernah takut karena Tuhan ada dengan saya. – 14 tahun, Kak. Saya kasih tahu kakak dong. Ya, tidak usah yang kayak terlalu bikin diri, terlalu tidak. Itu pengalaman saya. Saya menyatakan kepada kakak semua bahwa dewasanya saya, cara pandangnya saya sekarang bukan karena apa-apa, tapi karena saya punya jalan hidup atau mungkin saya punya pengalaman hidup. Yang makanya saya tuangkan dalam kakak dong ini. Kalau kakak dong sudah mau dengar, jangan apa-apa. Sudah mau dengarkan cerita saya juga tidak apa-apa. Tapi sedikit penggal perjalanan hidup saya membuat saya merasa mental saya kuat. Seperti itu kakakku. Jadi saya memilih untuk pindah agama, mengikuti suami saya. Ya, mengikuti keyakinan, bukan mengikuti suami, minta maaf, keyakinan suami saya. Itu saya sudah pikirkan matang-matang. Apa yang akan terjadi dalam saya. Saya pasti akan karena keluarga saya fanatik sekali. Tidak bisa ya. Saya akan dijauhi, saya akan dibuang, saya akan hidup sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Resikonya saya sudah tahu. Kamu tidak akan dianggap. Itu saya sudah tahu semua. Ya, saya sudah tahu semua. Begitu. Tapi ketika saya umpamanya menyatakan bahwa bagaimana dengan anak saya harus memikirkan itu. Terus saya belajar, saya meyakini, akhirnya saya mengambil keputusan, saya menjadi seorang Katolik. Setelah itu banyak pergumulan hidup, ya, yang saya belajar. Jatuh, tidak bisa sendiri,
hampir menyerah, tidak ada makanan, diterpa, uang tidak ada, segala macam. Anak lahir sungsang, tidak bisa operasi, lahir normal, untuk biaya operasi tidak ada, untuk biaya lahiran tidak ada. Semua itu saya alami. Tapi saya bilang pada Tuhan satu hal, Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, Bunda Maria, sampai sebeginikah hidup ini? Sampai sebeginikah saya? Sampai harus beginikah saya, Tuhan? Sampai ke suami saya bilang, pulang saja mama. Kalau memang kita sudah terlalu susah seperti ini, pulang saja. Tapi satu hal yang saya dalam hati saya bilang, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Saya pernah tidak makan, ya, karena dulu belum ada remun, belum ada tunjangan kayak seperti ini kakakku. Tidak punya motor, pinjam motor orang. Akhirnya kami ada remun lah 631.000. 631.000, terus kami pinjam. Kami pakai uang muka beli motor satu. Terus 29 bulan saya cicil. Saya tinggal di kos kah dengan anak saya 2, dengan suami saya. Anak saya 2 waktu itu luar biasa. Tapi ada satu orang mama namanya Ibu Marten yang ada tinggal di dalam asrama Brimob, Tante Marten saya panggil. Saya selalu mengingat dia sampai kapanpun. Karena Tante Marten orang yang paling baik menurut saya. Ketika saya tidak punya beras, saya ketuk rumahnya. Tante Marten, saya tidak punya beras. Kerupuk saya tinggal 9 keping. Tinggal 9 keping, Tante Marten. Ya, bagaimana saya harus makan? Sedangkan suami saya sudah pergi dengan uang 5.000 saja di dompetnya. Seperti itu. Kalian tahu kan, suami sudah dengan potongan bank dari bujang sampai dengan menikah. Saya tidak bisa memarahi suami saya. Ekonomi suami saya tidak bisa marah. Karena itu adalah keadaan suami saya. Tapi bagaimana? Saya menerima dengan segalanya. Saya memulainya dengan pelan-pelan. Ya, saya memulai dengan pelan-pelan. Saya tidak pernah angkat telepon dan bilang, Umi, saya tidak punya beras. Saya tidak bisa, sayang, saya tidak bisa. Posisinya saya sudah mengambil jalan yang mereka tidak inginkan. Tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, tidak ada adik kakak dimanapun di belahan bumi ini yang mengizinkan adik, anak dari mereka pindah agama. Itu tidak ada, sayang. Jadi wajar kalau mereka marah dengan saya. Wajar. Itu sangat manusiawi, sayang. Sangat-sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Tidak ada, sayang. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan saya sudah mengambil prinsip itu. Saya tidak boleh mengeluh dengan pilihan saya. Apapun pilihan saya harus saya jalani. Ya, itu harus saya jalani. Apapun konsekuensinya, saya sudah mengambil jalan ini. Tidak bisa saya untuk mengeluh. Tidak bisa. Terima kasih kakak. Tidak bisa saya mengeluh. Dan tidak ada keluarga di belahan bumi ini yang mengizinkan anggota keluarganya untuk pindah agama. Itu tidak ada. Tidak ada kakakku. Ya, dari 2010 Mama Ani mengambil keputusan itu. Jadi saya menjalaninya betul-betul. Dengan pilihan saya menjalaninya dengan serius. Saya tidak pernah main-main. Ya sayangku, tidak ada kontak dari orang tua, kakak adik putus sama sekali, hilang kontak sama sekali. Yang saya punya hanya suami dan anak. Tentunya yang luar biasa, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya sayangku. Ya, saya menjalaninya luar biasa. Jatuh bangun dengan patakur. Kadang tuh sedih sayang kalau saya bilang tuh sedih. Orang tuh memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Saya tuh harus memperjuangkan restu orang tua saya. Saya harus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dari titik terendah hidup saya. Ya. Jadi ketika orang sudah berlomba-lomba punya rumah besar, sudah berlomba-lomba punya kehidupan yang lebih mapan, saya hanya berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan saya diizinkan untuk bertemu dengan kedua orang tua saya,
kakak adik saya sebelum orang tua saya meninggal. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kasih setianya kepada mereka di saat mereka masih hidup. Itu saja doa saya. Di saat orang sudah menerima restu dari orang tuanya, di saat orang sudah bersama-sama setiap tahun merayakan Natal, merayakan Idul Fitri dengan ucapan yang berbeda-beda dari keluarga masing-masing, saya masih memperjuangkan itu dengan doa saya setiap hari. Sayangku, ya, saya minta maaf ya, saya ingin bercerita bahwa kami orang Bima, mama bapak saya haji semua, berdagang sejak saya belum lahir. Umi abu saya itu berdagang sejak kami lahir, saya belum lahir. Dan kalian tahu kan orang berdagang itu seperti apa? Orang berdagang itu seperti apa? Saya memang diberikan orang tua saya tidak mewah tapi cukup. Tidak mewah tapi sangat cukup. Ya, apa yang saya inginkan dari saya kecil itu sudah dipenuhi oleh orang tua saya. Apa yang saya minta itu sudah dikasih dari kecil. Tiba-tiba saya datang dengan segala bentuk yang saya kaget. Saya juga tidak tahu, sampai beras tidak ada, sampai begini. Tapi saya tidak pernah mengeluh dengan hidup saya. Ya. Saya yakin proses Tuhan itu ada untuk saya. Saya tahu segala bentuk apa yang saya percaya sampai dengan detik ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan beta. Itu sayang beta. Beta soalnya bisa omong. Ya. Dari 2010 saya injak Kupang, dan dari 2010 orang tua tidak mengizinkan untuk kontak atau apapun. Itu sakit kak, sakit sekali. Di saat kita lahiran, tidak ada mama yang datang jenguk, tidak ada kakak yang datang jenguk. Sakit kakak, sakit sekali hati. Ya, tapi itu adalah semua pengalaman yang luar biasa. Semua pergumulan hidup itu tidak langsung Tuhan kasih dengan jawaban yang indah. Tidak sayangku. Segala apa yang kita minta, Tuhan tidak pernah memberikan itu dengan langsung. Tidak. Ya. Tidak kakakku. Tidak pernah. Ya. Nah, puji Tuhan, tahun 2023 kemarin kami sudah baik-baik. Itu luar biasa. Maka dari itu saya bilang kepada Tuhan, luar biasa untuk sampai hidup saya bisa bertemu dengan kedua orang tua saya dalam keadaan yang lengkap. Ya. Puji Tuhan, amin. Sekarang itu kalau saya hampir tiap hari, saya tidak hampir tiap hari, cuman kalau saya pasti saya telepon umi saya, kakak, saya telepon mereka, saya telepon sepupu saya kalau saya rindu. Terus anak saya nanti mau liburan di kakak saya, itu suatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada saya, bahwa sekarang itu anak saya sudah tidak bertanya lagi nenek Umi yang mana, nenek Abu yang mana, mama Ua yang mana.
sepupu-sepupunya yang mana. Jadi sekarang tuh mereka baku sayang. Dan saya bilang kepada anak saya, darah itu tidak bisa tercampur dan tidak bisa dipisahkan oleh air, sayang. Ya sayangku, seperti itu kakak. Tahun 14 tahun dari jadi saya pindah ke asrama tahun 2014 kakak. Tahun 2014 kami pindah di asrama ini. Memang kami punya asrama ini tidak sebagus, ada juga kan yang tembok-tembok kami tidak kakak. Kami begini, yang penting kami bisa berteduh dari hujan dengan panas. Kami menikmati setiap proses hidup yang kami dapatkan dengan suami. Saya dapatkan dengan suami. Intinya buat saya anak nomor 1. Anak harus mendapatkan pendidikan yang terbaik menurut saya. Karena saya ingin mereka mendapatkan pendidikan untuk bekal mereka nanti. Ya, kakakku. Jadi saya bilang pada suami saya bahwa kehidupan yang katong cerita kak kemarin, yang pas waktu saya dengan suami saya bagi-bagi nasi, kami duduk di pantai, saya baru lihat Pak Takur tuh nangis seperti itu. Kami tidak sangka bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk saya dengan suami saya. Walaupun kami belum punya rumah yang kami impikan, belum jauh dari kata mewah seperti orang-orang lain, mungkin ada ya teman-teman kita yang lain, mungkin anggota-anggota lain mungkin sudah punya rumah, sudah punya apa bagus begitu. Tapi kami tidak pernah merasa bahwa minder, atau kami merasa iri, atau kami merasa bahwa oh kami tidak kak, tidak. Kami tahu proses Tuhan itu untuk kami ada. Karena kami sejauh ini nih, kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak ada kak, tidak bisa. Tidak bisa kakakku, tidak bisa. Jadi kami tahu waktu Tuhan itu ada karena kami sudah merasakan sendiri apa yang Tuhan lakukan pada kami. Kami belum ada rumah kak, kami masih puji Tuhan punya tanah, sudah punya kakakku, kami punya tanah, puji Tuhan sudah, hanya belum punya rumah kak, begitu. Tapi mudah-mudahan kami juga tidak mungkin tinggal di sini terus. Kami juga harus memikirkan masa depan kami di masa tua, seperti itu kakakku. Saya bukan orang yang harus pak, tidak kakakku. Tidak, saya bukan tipe yang menuntut harus ada, itu tidak. Ini semua berkat Tuhan. Tidak ada itu manusia yang hebat kalau tidak ada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Amin. Jadi kalau umpamanya orang omong ini, saya itu kenapa ya kakak, saya itu tidak suka ambil hati, ambil pusing dengan setiap orang yang omong atau yang julid-julid atau yang tidak suka dengan saya. Saya itu selalu berpikir positif. Kalau seandainya orang tidak suka dengan saya,
Berarti ada yang bermasalah dengan hati dan pikiran dia. Apalagi kalau orang itu tidak pernah saya sakiti hatinya. Kalau orang itu tidak pernah saya marahi dia. Tiba-tiba dia membenci saya tanpa alasan. Berarti ada yang sakit hati, ada yang sakit dengan jiwa dia itu. Semua mulai dari mimpi dan doa, nanti Tuhan yang buka jalan. Amin. Ya. Saya juga tidak bermimpi bahwa saya akan seviral ini, akan punya saya itu jualan betul-betul demi Tuhan untuk bantu saya punya suami. Ya, kalau seandainya suami saya itu gajinya mungkin tidak terpotong bank atau mungkin tidak ada tanggungan anak sekolah, saya sudah bilang tadi, buat apa saya cari uang capek-capek? Buat apa saya mau masuk di dalam tungku api, Kak? Saya harus bangun pagi jam 3 ke pasar ini itu. Buat apa? Ya, hanya orang bodoh saja yang punya uang banyak, yang miliuner, yang mau masuk di dapur kotor macam saya. Hanya orang bodoh saja. Ya. Tapi saya tahu diri. Anak saya sekolah. Betul kakakku. Yang belum timbul dari hati itu semua yang Tuhan ya. Itu hanya orang yang merasa bahwa kok bisa. Mungkin orang berpikir bahwa Mama Ani pakai emas, dia punya banyak uang, kenapa dia jualan nasi, kenapa sayangku, cintaku, semuanya. Untuk mendapatkan ini itu butuh kerja keras. Ya, itu butuh kerja keras kakakku. Ya, itu butuh semua pekerjaan kerja keras. Yang pertama, Mama Ani pu anak semua perempuan. Dan sudah menjadi tradisi orang Bima, kalau seandainya punya anak perempuan banyak, mamanya harus punya emas banyak. Harus itu. Itu sudah menjadi tradisi dari turun-temurun. Dari orang Bima. Kalian bisa tanya orang Bima, mungkin ada yang menonton saya ini. Ada mungkin yang menonton. Ya. 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 Karena apa? Karena orang Bima itu, karena kami orang Bima itu, ketika anak gadis kita menikah, bekal kita adalah emas kasih dia. Itu harus. Ya sayangku, itu harus. Kalau aku di Bima, ini bukan ukuran mereka ini. Bukan ukuran mereka, Kak. Orang Bima itu beli yang kayak rantai kapal. Kayak tali ini ya. Nah. Kayak tali ini besarnya. Nah, apalagi kalau hasil panen mereka melimpah ruah dan harganya naik. Yang mereka tuju itu bukan toko-toko lain, toko emas. Jadi aku heran dengan orang yang berkata bilang, kenapa Mama Ani itu suka pakai barang emas? Betul.
Ibu Nikita belum punya waktu untuk ngajak saya ke Jakarta. Kalaupun tidak jadi pergi ke Jakarta, tapi aku akan jadi ke Kanada. Kakak Mauren sudah menyiapkan tiket aku ke Kanada. Kalau pasporku jadi mau kapan saja, aku siap ke Kanada. Tanya Kakak Mauren. Bekerja itu harus Kak, tujuannya supaya kita pegang uang sendiri, tak nunggu gaji suami. Guys, memang nanti main salju di sini ya. Saya pacaran dengan Pak Takur itu berawal dari teman curhat. Nikita tadi sudah bahas di live dia. Netizen, jangan atur-atur dia untuk PK sama Bu Ani. Oh iya. Terima kasih kakak. Oh iya ya. Kakak Noel, terima kasih informasinya sayang. Tolong kasih tahu netizen ini kakak. Tolong kasih tahu dulu netizen ini ya. Oh iya. Tadi Ibu Nikita bilang apa sayang? Tolong kasih tahu mereka sayang. Tolong Ibu, Kakak Noel kasih tahu mereka apa yang Ibu Nikita bilang. Iya, kata Nikita, muter bagi rezekinya. Begitu Maman. Iya, betul sekali ini. Ya Allah, terima kasih ya kalian. Tolong kasih tahu ya. Ya. Terima kasih kakak Kenso. Niki bicara bagus. Makasih kakak Kenso. Makasih. Oh iya baik. Itu maksudnya kan Niki dia mau pegang sama siapa aja yang iya betul. Aku nggak pernah maksa, ya. Aku sudah tahu itu. Jangan kita merasa kita ini terlalu prioritas. Betul.
Aku kan sudah bilang, ya. Kalaupun Bu Nikita tidak mau atau belum berkenan live sama aku, tapi Bu Nikita sudah memberikan aku banyak berkat. Dan aku tidak pernah menuntut harus PK terus dengan Bu Nikita. Saya sudah bilang, kalian pergi tanya terus, kena semprot toh, enak. Enak kalian. Sudah ku bilang, sudah ku jelaskan di sini, kau masih pitanya lagi di sana. Sudah saya bilang, kita jangan terlalu menganggap diri kita terlalu diprioritaskan. Ibu Nikita kan punya banyak teman, punya banyak saudara, punya banyak kenalan, dan dia mau berbagi berkat dengan siapa saja, terserah Ibu Nikita. Kenapa kalian harus mau denganku terus? Ya, aku tidak akan terpancing. Karena kau tidak bisa memancing aku. Ya. Aku tidak akan pernah marah atau berkelahi dengan Ibu Nikita gara-gara netizen. Memangnya kalian siapa itu? Yang suka kompor-kompor itu, Makanya jangan suruh aku PK sama Ibu Nikita, apalagi kalian tapping di Ibu Nikita. Ya Ibu Nikita langsung semprot kalian. Langsung Ibu Nikita bilang, aku lagi muter-muter ini. Ya, kenapa? Ibu Ani kan udah banyak itu followersnya, udah banyak rezekinya. Betul. Itu betul. Sudah aku bilang ulang-ulang pada kalian kan? Aku tidak PK sama Ibu Nikita pun, Ibu Nikita sudah memberikan aku rezeki dan berkat. Sudah aku bilang ulang-ulang, kalian masih manoso. Ya, sudah aku bilang ulang-ulang pada kalian, kalian masih bilang typing. Ya sudah, kena marahlah kalian. Mama Ani, gimana pendapat Mama Ani tentang yang lagi viral di sosmed? Suaminya selingkuh dengan pembantu. Agak lain ini, siapa? Istrinya cantik. Kenapa dia? Pemilik skincare. Kalau orang pemilik skincare berarti dia punya istri cantik dong. Hah?
Istrinya cantik, selingkuhannya kayak nenek-nenek. Aku tidak mau komentar. Yang pertama, aku juga punya suami. Yang kedua, aku juga punya anak perempuan. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Bunyi apa itu tidak tahu ya. Tapi aku pernah, dulu ada yang omong aku kan, dia ngata-ngatain aku jelek, aku tidak cantik, aku tidak apa. 1 minggu kemudian suaminya ketangkep dapat dengan perempuan. Dia ngata-ngatain aku yang dikata-katain aku yang dikata-katain dia. Iya, dia fitnah aku. Itu ada. Semoga dia menonton aku. Semoga dia nonton aku. Di 1,6K ini mudah-mudahan dia termasuk nonton aku. Mudah-mudahan. Aku berharap dia nonton aku. Di dunia nyata, aku ini banyak dikatain dunia. Kalau di ini dunia maya ini kalian omong ini tidak seberapa. Kalau di dunia nyata aku alami mental mama Ani ini sudah kuat sayang, seperti beton. Ya dicor lagi jadi sudah kuat. Ya. Kau omong aku sedangkan kau tidak tahu hati kau diwas-was di depan. Ya. Ku akui kau cantik, segala macam cantik. Tapi herannya kau bilang aku jelek. Ya. Begini begitu. Anak bawang. Anak bawang baru muncul. Anak bawang baru muncul tunas tuh. Nah, mau omong orang tua. Ya. Anak bawang baru muncul tunas tuh omong orang tua. Satu kali langsung busuk memang, busuk. Setelah itu kejadian itu, saya ketemu dia, saya kasih selamat. Selamat atas kecantikannya. Selamat atas kecantikannya yang luar biasa cantiknya ya. Terus saya nggak tahu lagi. Dia masih peluk-peluk kayaknya aku lihat. Selalu ibu senior. Senior apa? Ya. Saya itu kalau saya memang punya sifat ya kakakku. Kalau saya tidak suka orang, saya langsung ngomong. Gitu. Saya tidak mau munafik yang ngomong di orang. Dia sudah jalan baru kita omong.
Itu namanya munafik. Kalau mau tuh depan dia langsung kita omong, kamu tuh begini-begini, saya tidak suka sama kamu, ya. Janganlah seperti itu. Itu aku. Ya, itu aku. Jangan satu seperti di sini dia belum pulas. Dia pergi sana lagi. Satu orang ini belum, dia sudah sampai di sana lagi. Kolak pisang sudah jadi ubi, kolak ubi sudah jadi dengan kolak ini kolang kaling, sudah jadi dengan bubur Manado. Jadi satu orang terima kolak sampai di sana sudah jadi bubur Manado. Ya? Terus ya? Terus, kalau seandainya nanti sudah terjadi percekcokan, permasalahan, yang jadi, yang kolak ubi tadi itu tidak mengakui kalau dia sudah membawa ke sana ini bubur Manado. Ya, begitu. Kadang-kadang kan lebih baik jual nasi aja deh. Mending jual nasi sah. Malas aku, tidak ribet hidup aku. Kok bisa jatuh cinta sama Pak Takur? Gimana ceritanya? Tanya Tuhan. Atau tidak tanya Google. Halo Google, kenapa Ibu Anisoka dan Pak Takur bisa menikah? Jawabannya kamu cari sendiri. Bu Ani gelangnya bagus banget, gelang baru bagus banget. Gelang kakak Fly nih, tapi belum pas umur jadi mama yang pakai. Kita paling sedih apa Bu? Aku tidak bisa membayar ini ongkos persalinan anakku. Ini cerita paling sedih, tapi aku tidak mau sedih-sedih lah. Ini hasil celengannya kemarin ambil. Ini hasil celengannya Fla. Kemarin dia buka celengan. Kan 1 tahun 1 kali buka celengannya Kak. Setiap kali ulang tahun buka celengan. Setiap kali ulang tahun buka celengan. 1 tahun 1 kali itu buka celengan. Dan celengan itu harus mendapatkan hasil. Kalau tidak ada hasilnya, berarti tabung terus. Berapa 1 gram? Enggak tahu kemarin. Gendut kali suami aku ini loh. Kamu nggak pakai baju, janganlah. Jangan nggak pakai baju itu. Pakai baju dulu. Mau tidur ya? Tidur juga panggil aku. Sendiri saya, tidur sendiri. Kenapa panggil aku harus tidur? Tidur sendiri lah. Iya kakak 1,2 betul. Kalau emas dong 1,1 kak, 1,150 kak.
1.150.000 kakakku. Ibu Ani suaminya polisi, puji Tuhan kakak. Suami saya polisi, saya seorang penjual nasi. Kenapa tidak jualan Mama Ani? Karena memang hari ini saya tidak pergi, saya tidak jualan kakakku, saya istirahat. Soalnya anak kerjaku tadi ada bersih sini, bersih kakakku. Jadi aku suruh mereka karena setrikaan banyak yang pertama, terus bersihkan asrama ini. Jadi hari ini tidak ada. Ibu Bayangkari, iya. Mama sering-sering live dong. Bukan masalah tidak sering live, sayang. Kadang tuh malam tuh capek, jadi tidur. Mama Ani stop live sudah. Anak Pak Takur sudah pulang, tidak mengapa. Nesa mana ini nggak nyepil kolom komentar. Gado-gado hari Senin ya. Gado-gado kita hari Senin ada ya sayang. Karena suka merendah hati, maksudnya tidak bisa keluar malam ini karena bapak tuh piket malam. Jadi umpamanya saya dengan Pak Takur itu mengambil waktu yang lepas piket aja. Besok pasti keluar. Sayang, aku matikan dulu live-nya ya, ganti HP. Fla tidak pernah kelihatan. Fla itu sekarang kesayangan papa. Mama Ani suka berantem gak sama Pak Takur? Kadang, tapi saat sekarang kakak Fla sudah besar itu hampir tidak pernah ya. Kakak Fla sudah beranjak besar itu kami hampir tidak pernah berkelahi. Karena Fla sudah besar toh. Fla juga, kami juga rasa diri kami sutua, jangan terlalu bikin malu-malu. Kamu beli apa? Kepala orang. Kepala orang? Gemas sekali dia ya. Gemas sekali dia. Abang pilih yang mana? Saya pilih 023 dan 4. Diam kak. Saya pilih kau. Bapak ini apa dulu? Ceritain random bentuk lagi mana? Ya deh, sabar saya ganti HP. Ganti HP dulu. Mereka masih mau nonton saya. Kamu pilih yang mana? Perawan atau janda? Kalau kamu perawan, makin mendekat. Kita dua. Bayar. Sesemes KW, kalau umpamanya kau kalah sesemes. Sesemes kau memang. Satu sana. Ada satu lagi tuh. Soalnya cuma satu. Ya ampun. Ini bed covernya dulu itu dikasih sama orang lah. Rakitnya. Ganti HP. Ganti HP dulu. Alin, nyanyinya jam berapa? Nyanyi jam 5. Kita gereja sore aja Pak. Papa jam berapa? Jaga jam? Besok saja kalian. Alin hari ini paduan suara Pak di gereja. Paduan suara kapan? Sebentar. Banyak berarti kalian sore sudah tuh. Bisa sore sudah. Sabtu sore. Karin sebentar bisa Sabtu sore. WA ya. Oke, Bung. Bisa.
Dia lagi mau minta buku tabungan. Untuk siap beli di mana? Sudah bisa ini ada hasilnya. Sini. Kau ya, Di bawah dong ada permain di bawah. mau suruh kau beli. Putri. Sudah keluar dulu. Kau tuh masih anak kelas 2 SD. Itu buku tabungan tuh kau belum tahu. Coret-coretnya berapa. Cepat ganti sudah. Diam kau. Pakai Sky Blue yang biasa kasih kita gift itu loh masuk. Jangan sampai dia mau kasih kita ini. Pakai Sky Blue yang MP5 ini loh. Yang biasa kasih kita gift itu. Kakak Sky Blue. Ya, dia baik kali. Iya. Juragan Empang juga iya. Pan. Jangan sampai kakak Sky Blue bilang enak aja minta-minta ya. Apa? Itu Sultan Mama. Iya. Itu apa? 11%. Mana HP? Buane apa kabar ya? Singa. Ini apa? Singa. Kenapa lagi? Oh, kakak Sky Blue hanya datang lewat aja sih. Saya kalau aku mau bisa. Main pisau dulu. Kan kita mau buka yang tidak ada pisau. Pisau di belakang. Nisa, nanti tante simpankan buku tabungannya sama uangnya. Mari semua. Mana itu kakak yang bilang? Itu disuruh PK Mama Ani. Hah? Siapa yang suruh PK? Kak, Mam PK Mama biar kakak Sky Blue nggak